Hai guys, ini pengen ngebahas tentang agak lain menyala pantiku. Kali ini empat eh, personel agak lain menjadi seorang polisi yang harus menyelidiki buah panti jompo untuk mengungkap kasus kematian anak wali kota. Kasus ini udah mandek beberapa waktu dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk membuktikan kepada sang komandan bahwa mereka bisa. Nah, ada beberapa hal yang dicurigai di sini. Ada beberapa kakek-kakek dan nenek-nenek yang dicurigai, ataupun staff-staff di sana pun dicurigai sebagai sang pembunuhnya, karena bisa jadi si orang yang membunuh ini menyamar sebagai pasien atau menyamar sebagai staf dari panti jompo tersebut. Nah, si agak lain Oki dan juga Boris ini menyamar sebagai seorang pasien atau dua orang pasien, dan sementara dua personel lainnya, Benny dan juga Jegel, menjadi seorang perawat. Nanti agak lain ini harus menyusul seperti itu karena memang mereka harus benar-benar mengetahui seluk-beluk dari si panti tersebut. Awalnya mereka kesulitan untuk mencari hal yang harus mereka cari atau bukti-bukti atas pembunuhan tersebut, karena seiring berjalannya waktu mereka tuh kayak semakin akrab gitu ya, semakin mempelajari hal penting terhadap panti itu, dan di masing-masing personelnya pun ada bonding di antara mereka terhadap beberapa pasien. Ada 5 orang pasien yang dicurigai dengan keunikannya masing-masing. Nah, mereka yang harus menyelidiki hal itu dengan pelan-pelan. Personil agak lain ini punya masalah satu sama lain. Oke, masalahnya adalah dia harus membiayai istrinya untuk kelahiran. Jegel dia harus mengurus ibunya di tengah-tengah dia menjadi seorang polisi gitu kan. Bene harus membayari atau menjadi tulang punggung bagi adiknya yang masuk kuliah. Dan juga Boris ini harus menghadapi perceraian, di tengah masalah yang mereka hadapi. Dan kalau mereka dipecat, mereka tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah orang yang bertanggung jawab pada si keluarganya masing-masing. So, mereka harus berhasil di sini. Ada beberapa keunikan di film ini yang mereka lakukan gitu ya, untuk menyelidiki panti jompo tersebut. Awalnya yang aku bilang tadi susah banget gitu, sangat amat susah sebenarnya bahwa mereka harus pelan-pelan menyelidiki satu persatu, tapi mereka juga harus bekerja untuk mengetahui kasus ini tuh seperti apa selesainya gitu, atau bukti-bukti terhadap kasus yang mereka sedang tangani. Komandan mereka yang diperankan nama Aryo Wahab pun berusaha untuk berhasil di kasus ini, karena ini adalah kesempatan terakhirnya mereka secara tim untuk mempertaruhkan karir mereka. Jadi sama-sama penting nih antara anak buah dan juga komandan gitu ya. Ditambah lagi
awal film ini mereka sudah buat masalah, yaitu adalah dalam penyelidikan pertama sebelum dibanti Jompo, mereka menendang Kapolri. Ya unik kan, maksudnya mereka melakukan itu dengan ketidaksengajaan, jadi mau nggak mau harus bener nih kasus ini gitu. Aku jadi belajar sesuatu di film Magalayan di sini. Yang kedua ini lebih tepatnya gitu ya, lebih punya cerita yang full menurutku daripada Agalayan pertama. Dan kelucuannya juga pasti taruh di mana. Jadi kayak ada beberapa hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa mereka punya kelucuannya masing-masing gitu ketika kita ngomongin dari sebuah film. Dan interaksi mereka bersama nenek-nenek, kakek-kakek pun itu sebenarnya ada kelucuan, tapi memang agak sedikit kepanjangan aja sih. Menurutku agak sedikit kepanjangan ketika kita ngomongin soal secara durasi. Ada beberapa jokes yang menurut bisa membuat foam sebenarnya. Ketika kasusnya terungkap pun kayaknya ada golden moment yang harusnya selesai tapi malah dilanjutin gitu. Tapi overall sih sebenarnya bagus sih Agalain ini. Jadi aku jadi tahu kenapa Agalain pertama itu punya cerita yang form. Walaupun aku punya fans yang militan juga, walaupun aku kurang suka dengan Agalain yang pertama, tapi film yang kedua ini kayak memuaskan aku bahwa mereka menyajikan suatu hal yang sebenarnya awalnya hampir tertebak, tapi aku berulang kali tergocek dengan dengan cara mereka memutar-mutar cerita. Nah, si Agalain itu sempat menjadi sebuah film menurut aku. Ayo dong, sepanjang aku nonton ya di menit-menit pertama, ayo jangan sampai ketebak ceritanya gitu. Kayak aku kayaknya ngerasa bahwa aku hampir bisa menebak beberapa scene dari si Agalain itu, tapi karena kelucuan kayak yang mereka buat, jadi kayak enjoy gitu nontonnya. Ada beberapa penonton juga bilang 2 jam itu nggak berasa, tapi menurut aku memang agak sedikit kepanjangan aja sih ceritanya. Ada beberapa yang bisa dirampingkan sedikit, tapi overall sih bagus. Tapi memang ya tadi agak sedikit kepanjangan dan bisa dirampingkan. Mudah-mudahan sih kalau Agalain ini lanjut ya, ceritanya nggak akan habis gitu, karena memang ini penting banget di cerita. Karena kemarin Oki sudah ngelit dan cukup berhasil di beberapa orang, walaupun di aku gagal gitu ya, tapi di sini Boris yang mengelit cerita dan menjadi fokus utama, dan ternyata berhasil membuat aku takjub. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.